Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, apabila kita mencintai para ulama, Buya, kebetulan kan sebagai orang di masa sekarang kegiatannya banyak, untuk mengikuti amalan-amalan para ulama dulu tuh kan sulit sekali, padahal dia mencintai gitu, Buya. Apakah nantinya di akhirat kelak bisa dibangkitkan bersama para ulama tersebut meskipun amalannya kurang gitu, Buya? Mohon penjelasannya. Mencintai ulama. Pertanyaan selanjutnya, mencintai ulama, akan tapi amalnya tidak seperti ulama. Memang kalau amalmu seperti ulama, engkau jadi ulama. Ini cinta kepada ulama itu mendengar apa yang bisa kita dengar dari ulama dan kita amalkan. Mengikuti orang-orang yang beriman, termasuk cucu-cucu, mengikuti kakek yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan diikutkan oleh Allah. Nanti diikutkan rombongan para ulama, akan tapi cinta di dalam hati, menghargai kehormatan ulama, memuliakan ulama, mendoakan ulama, tidak pernah memakan dagingnya ulama, tidak pernah menggunjing ulama. Itulah yang akan bersama para ulama, hormat yang sesungguhnya dan hidayah daripada kecintaan kepada ulama. Mencintai ulama sebab hidayah, seperti dalam hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW, sebab dicabutnya hidayah adalah merendahkan manusia, biarpun orang itu rendah secara zahir. Dan sebab hidayah adalah memuliakan orang yang secara zahir adalah kekasih Allah, biarpun sesungguhnya dia adalah musuh Allah. Zahirnya ulama Anda cintai, Anda beruntung. Zahirnya orang hina Anda rendahkan, hidayah Anda akan dicabut oleh Allah. Maka cintailah sesuai dengan husnudzanmu, itu ulama, aku wajib mencintainya. Hormati dengan penghormatan yang maknanya luas. Penghormatan itu apa? Bukan begini. Hakikat, ta'alluq, hati Anda nyambung kepadanya. Senang menghadiri majelisnya. Senang disebut namanya. Berbangga dengan keberadaannya. Cerita tentang Majid Bani Israel dan Abid Bani Israel, ahli ibadah ulama di atas gunung ibadah kerjaannya. Preman di tengah pasar, lihat. Dalam waktu yang bersamaan sang kiai kehabisan bekal harus turun ke pasar. Dalam waktu yang bersamaan sang preman itu ingin ketemu sang kiai yang ada di atas. Berjalan, berpapasan di jalan setapak. Rupanya sang preman yang ada di dalam hatinya kekaguman kepada sang kiai, kekaguman kepada ulama, sehingga di saat seperti itu ia tidak bisa berjalan. Ia saking kagum terduduk di jalan setapak. Dia hanya bisa meminggir dari jalan setapak, memberikan kesempatan sang kiai untuk berlalu. Dan berlalulah sang kiai. Dan sang preman pun masih tetap memandang sang kiai dengan penuh kekaguman. Sampai sang kiai hilang dari pandangan matanya, tapi tidak pernah hilang dari pandangan hatinya. Tapi sebaliknya sang kiai di saat melihat sang preman, yang dilihat adalah dia orang busuk, hina, dan orang jahat. Sehingga ia pun tidak pernah menyapa sang preman, tidak mengucapkan salam kepada sang preman, begitu saja melewati dan melangkah. Apalagi di saat diberi kesempatan atau dipersilakan oleh sang preman untuk melewat, dia merasa berhak, memang aku berhak dibegitukan. Kesombongannya yang ada, melewati sang preman begitu saja dengan merendahkan sang preman. Apa sabda Nabi? Ternyata sang preman yang di dalam hatinya ada keterikatan kepada ulama, biarpun ulama palsu, ternyata menjadikan sebab mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya sang kiai, katanya kiai, ternyata merendahkan, biarpun orang secara zahir rendah, ternyata merendahkan orang lain biarpun secara zahir rendah, tidak diperkenankan. Ulama yang merendahkan preman menjadikan sebab hidayahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah dengan kecintaanmu kepada para ulama, agungkan keberadaannya, senanglah dengan keberadaannya, majlisnya cintailah, merasa nyamanlah dengannya, Anda akan digiring bersama mereka. Al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Seseorang akan digiring dengan siapa yang dicintai. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Yang gandrung dengan tuh, yang suka jagat-jagat setengah badan bajunya, akan digiring bersamanya. Akan tapi gandrung cinta kepada ulama akan digiring bersama ulama, biarpun tidak punya amal seperti ulama. Baik, ini saja.